Bab 1, pertemuan pertama. Lucunya anak Dedi. Sini sayang sama Dedi, ucap Penny yang sedang bermain bersama Berlin. Deci, Berlin mau ciat mamoy, rengek Berlin dengan gaya bahasa yang belum begitu lancar. Ia berada dalam gendongan papanya. Iya Berlin, nanti sore kita ketemu sama Mami ya. Mami pasti senang lihat kamu sudah pintar, sahut Penny sembari meneteskan air matanya. Berlin terlihat begitu bahagia, bahkan dia tertawa lepas sampai membuat Penny yang sedang menangis hingga ikut-ikutan tersenyum melihat sang anak bisa bahagia. Sudah 2 tahun semenjak kematian istrinya bernama Arabella, Penny merawat Berlin seorang diri tanpa adanya babysitter. Ia hanya tidak ingin kehilangan anaknya setelah kehilangan istrinya, sampai membuat Penny begitu posesif terhadap siapapun yang akan menggendong anaknya tersebut. Anaknya bernama Berlin Delisa. Dia sengaja memberikan nama anaknya mirip dengan nama istrinya Arabella Delisa. Dirinya sebagai CEO, namun Berlin selalu diajak kemana-mana, bahkan ke tempat kerja. Seperti janjinya hari ini, Benny akan kembali membawa Berlin untuk bertemu sang ibu, meskipun mereka bertemu di 2 alam yang berbeda, dan Benny membawa anaknya ke pemakaman. Ketika tiba di pemakaman, Benny menatap makam Arabella dengan mata berkaca-kaca yang belum ikhlas dengan kepergian sang istri. Lalu ia berkata, "Baby, aku datang untukmu bersama Berlin. Kau lihat dia, sangat merindukanmu sama sepertiku." Semenjak istrinya pergi, dia sedikit pun tidak bisa melupakannya, bahkan hatinya sudah bersumpah tidak akan mau menikah lagi. Deci, kok Mamoy belum bangun juga ya? Berlin mau pecuk Mami. Berlin sangat merindukan sang ibu, hingga ia berkali-kali mengusapkan batu nisan sembari menangis. Lalu Benny menggendong Berlin untuk dibawa pergi dari makam itu, karena dia juga tidak sanggup jika melihat anaknya menangis. Setelah pergi dari pemakaman, Berlin masih belum mau berhenti menangis, hingga membuat Benny kebingungan. Sampai akhirnya ia melihat ada seorang yang menjual es krim. Lalu Benny berniat untuk membelinya. Ia telah membeli dan langsung memberikannya kepada anaknya, sampai membuat sang anak sedikit tenang dan tidak rewel lagi. Saat Benny ingin kembali ke dalam mobil, tiba-tiba ada seseorang yang sedang berlari hingga menabrak dirinya sampai membuat Berlin kembali menangis karena es krimnya yang terjatuh. Deci, udah jatuh, tangis Berlin sambil mengadu kepada Benny dan memeluknya. Merasa kesal dengan orang yang sudah membuat anaknya kembali menangis, dengan tatapan dingin dan kejam, Benny menarik tangan wanita itu yang sedang khawatir berdiri di dekatnya. Kamu gak punya otak ya? Kalau jalan itu yang benar. Mau lari-lari itu bukan di jalan. Kamu kira ini jalan milikmu sampai buat anakku nangis lagi? Geram Benny sembari menggenggam tangan wanita itu dengan kasar. Maaf, saya tidak sengaja. Saya lagi dikejar-kejar sama penagih hutang. Sekali lagi saya minta maaf. Nanti akan Belum selesai wanita itu berbicara, ia sudah melihat beberapa orang yang sedang mengejarnya semakin dekat, hingga wanita itu memutuskan untuk bersembunyi. Benny melirik ke arah wanita itu yang sedang bersembunyi. Lalu tiba-tiba 3 pria berbadan kekar sedang mendekatinya. "Apa Anda melihat seorang wanita yang berlari lewat sini?" tanya orang tersebut. Benny menggelengkan kepalanya. "Oh, tentu, tadi dia ke sebelah sana.
sambil menunjuk ke arah lain. Baiklah, terima kasih. Tiga pria itu langsung pergi ke arah yang ditunjukkan oleh Benny. Tangisan Berlin semakin kencang hingga membuat Benny untuk cepat-cepat pulang dan memberikan mainan. Saat itu, wanita tersebut bersyukur dengan pria yang masih mau menolongnya meskipun ia bersalah. Bianca Macy, gadis cantik berumur 24 tahun, ia masih berstatus sebagai seorang mahasiswi. Namun, statusnya itu hanya berlaku bulan ini, sebab di bulan depan untuk melanjutkan kembali pendidikannya, ia tidak memiliki uang untuk membayar semester. Gadis malang itu telah bernasib sial sampai membuatnya harus dikejar-kejar oleh penagih hutang. Padahal itu hutang dari orang tuanya yang telah lama meninggal dunia. Piuh, untung saja orang itu mau nolongin aku. Kalau enggak bisa habis deh. Kalau mereka temui aku, entah apa jadinya. Tapi pria itu tampan banget. Cuma dia lebih menyeramkan daripada singa, ucap Bianca sembari mengusap dadanya juga memikirkan Benny. Hatinya lega karena bisa kabur dari orang-orang yang mengejarnya itu. Tapi malangnya, ia sudah tidak mempunyai tempat tinggal hingga membuatnya harus berjalan kaki tanpa tahu arah. Saat dirinya sedang berjalan, tiba-tiba titit. Suara klakson mobil membuatnya terkejut. Seorang pria keluar dari mobilnya, diikuti oleh gadis seksi. Mereka langsung berjalan mendekati Bianca. Bianca, kamu ngapain di sini? Tanya Ray Robinson kebingungan melihat temannya. Oh, aku lagi jalan-jalan aja kok. Kalian berdua habis kencan ya? Sahut Bianca berbohong sembari bertanya. Jalan-jalan? Kok jalan-jalan pakai bawa tas sebesar itu? Sini aku lihat isi tasnya. Timpal Vivian sambil mendekati Bianca. Bianca menggelengkan kepalanya. Ia berbohong hanya tidak ingin menyusahkan orang lain. Namun Vivian terus memaksa sampai merebut tas itu dengan kasar. Hingga akhirnya Vivian membuka tas yang berisikan pakaian. Kamu habis diusir ya dari rumah kecil itu? Duh, kasihan banget ya, ejek Vivian sembari memperlihatkan raut wajah sedih, namun dengan menahan senyumnya. Bianca mengambil kembali tasnya, namun saat itu juga Ray menggandeng tangan Bianca lalu membawa masuk ke dalam mobilnya. Melihat tindakan itu, Vivian kesal sampai menghentakkan kakinya. Dasar Bianca, selalu saja lebih diutamakan oleh pacarku. Bahkan Ray membawa masuk gadis itu tanpa berkata apapun padaku, batin Vivian sambil mengepalkan tangannya. Di dalam mobil, Bianca menundukkan kepalanya saat menatap wajah Vivian yang begitu kesal. Tapi saat itu juga Ray sedang melirik ke arahnya. Oh iya Bianca, aku dengar kamu udah berhenti kuliah ya? Kok berhenti segala, kan kasihan, ucap Ray sembari terus mengemudikan mobilnya. Aku gak punya uang buat lanjut lagi, Ray. Lagian lebih baik aku cari kerja aja lah, sahut Bianca. Oh ya sudah, kalau begitu aku bakalan rekomendasikan kamu buat bisa masuk ke perusahaan kakak dari temanku. Orangnya baik loh, jadi mungkin kamu bisa masuk ke sana. Jadi nanti kamu siapkan dirimu dan sekarang kita ke rumah barumu, ucap Ray sembari tersenyum manis. Makasih banget ya Ray, kamu baik banget selama ini sama aku. Suatu saat aku pasti bakal membalas semua kebaikanmu. Bianca merasa lega setelah mendengar bahwa ia akan mendapatkan tempat tinggal. Ray membalas dengan senyuman. Andai kamu tahu Bianca, aku hanya ingin melihat kamu bahagia. Meskipun dulu kamu pernah menolak cintaku, tapi aku tidak marah. Bahkan aku ingin selalu dekat denganmu, walaupun kamu hanya menganggapku sebagai teman, batin Ray di dalam hati.
Fred terus tersenyum sendirian sampai membuat Vivian kesal. Duh, dasar gatel. Enak banget remain kasih tempat tinggal buat Bianca. Padahal kan pacarnya aku, batin Vivian di dalam hati.